Ah, Simak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, alamat jar itu kan ada 3, kasroh, ya, fathah, ya kan? Kasroh wis dibahas. Saya sekian iya. Ya menjadi alamat i'rab jar bertempat pada 3 tempat. Yang pertama pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah sing lapan abuka ahuka kok. Ketika ropa alamatnya menggunakan wawu, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ketika nasab pakai alif, abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Nah, kebenarannya asmaul khamsah. Paham ya? Nah, ketika jar beda maning kelawan ya. Kayak amro abika, ya kan? Jadi abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Paham ya? Nah, berarti sing pertama bertempat pada asmaul khamsah. Contoh amro abika. Berarti lapan abika iki i'rabe jar. Kenapa kok jar? Karena menjadi mudhof ilaih. Ya, isim bisa jar itu alasannya ada 3. Yang pertama kemasukan huruf jar, yang kedua menjadi mudhof ilaih, yang ketiga manut kepada isim yang dibaca jar. Nah, yang di sini kenapa bisa dibaca jar? Karena kedudukannya menjadi maf'ul. Jadi mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Kalau disatukan menjadinya tarkib idhofah. Paham? Paham enggak? pelongo. Kayak lapat abdullah. Oke, kan 2 kalimat abdullah. Nah, yang pertama dinamakan mudhof, yang kedua dinamakan mudhof ilaih. Mudhof itu ya sesuai tarkiban, dia bisa rofa, dia bisa nasab. Kalau mudhof, tapi kalau mudhof ilaih ini pasti dibaca jar. Paham nggak? Istilahnya yang pertama dinamakan mudhof, yang kedua dinamakan mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih ini pasti dibaca jar. Paham ya? Paham nggak? Mudhof ilaih pasti dibaca jar. Kalau digabung keduanya ini namanya tarkib idhofah. Ya, diulang. Jadi isim bisa dibaca jar, ada 3 alasannya. Yang pertama kemasukan huruf jar, yang kedua menjadi mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Yang ketiga menjadi manut kepada isim yang dibaca jar. Contoh yang kemasukan huruf jar gampang, kayak misalkan marartu bi Zaidin, ya kan? Nah, lafaz Zaidin ini i'rab jar. Kenapa i'rab jar? Karena kemasukan huruf jar. Huruf jarnya rupa ba. Paham? Berarti ini isim yang dibaca jar sebab huruf jar. Kemudian yang kedua, isim bisa dibaca jar sebab menjadi mudhof ilaih. Kayak abdullahi, terus ini amro abika. Paham ya? Menjadi mudhof ilaih. Yang ketiga, manut kepada isim yang dibaca jar, kayak marotu diwasabasun bi Zaidin fi muklan Zaid wa amrin. Nah, lafaz amrin ini juga i'rab jar. Kenapa i'rab jar? Karena ikut kepada isim yang dibaca jar. Paham enggak? Paham ya? Ikut isim arane ku isim apa? Isim kang manut iku arane isim tabi', naat atau taukid badal. Naat atau taukid badal ana 4 isim tabi'.
Isim tabi itu isim kang kudu melu ning isim kang sedurunge. Kayak kian ge. Kian tabi rupanya atop. Wau atop ya wau atop ya. Ya maka lapat amrin ya juga i'rabnya i'rab jar karena ikut isim yang sebelumnya. Karena isim yang sebelumnya dibaca jar. Paham enggak? Maka amrin pun harus dibaca jar. Karena amrin ini dinamakan isim tabi, isim yang ikut kepada isim yang sebelumnya. Paham? Jadi alasannya isim dibaca jar itu ada 3. Yang pertama kemasukan huruf jar. Yang kedua menjadi mudhof ilaih. Yang ketiga manut kepada isim yang dibaca jar. Paham sampai di sini? Paham ya? Paham boleh? Alimah? Nah? Paham ya? Yang kedua, jadi abika ya. Abika kalau ditanya abika i'rabnya apa? I'rab jar. Kenapa kok i'rab jar? Ya karena menjadi mudhof ilaih. Terus alamat jarnya apa? Iya. Iya kang sedurunge kap lho. Paham ya? Kenapa kok nganggo ya? Karena asmaul khamsah. Sebab asmaul khamsah nalikane rofa lawan wau abu ka. Nalikane jar nalikane nasab kelawan alif abaka. Nah, kelawan nalika jar beda maning. Abika. Oke, paham? Yang kedua, ia menjadi alamat i'rab jar bertempat pada isim tasniyah. Contohnya alas syarikaini. Nah, ini gampang. Alas syarikaini i'rabnya i'rab apa? I'rab jar. Kenapa kok i'rab jar? Karena kemasukan huruf jar. Ya kan? Rupa ala. Terus i'rab jar alamatnya apa? Iya, alamatnya. Kenapa pakai iya? Karena isim tasniyah. Paham loh? Isim tasniyah nalikane ropa kelawan alif. Dadine lamun nalikane ropa ku syarikani. Jadi makanya lamun nalika ropa ku kene le syarikani. Paham ya? Nalika nasab atau jar syarikaini pada. Nah, nalika mufrad dia akan dibuang bae huruf tambahannya. Jadi alas syariki. Paham loh? Alas syariki. Ini dibuang lamun nalika mufrad no. Sebab kan isim tasniyah itu isim kang nuduhaken makna loro, kang ning akhirnya ada tambahan alif nun nalika rofa, ya nun nalika nasab atau jar. Paham? Lamun pengen dijadikan mufrad dia akan dibuang bae huruf tambahannya. Sampai di sini paham? Jadi lapat asyarikaini i'rabnya i'rab apa? I'rab jar. Nah, apa diarani i'rab jar? Huruf jarnya rupa apa? Nah, terus alamat jarnya apa? Nah, apa nganggo ya? Karena isim tasniyah. Coba dijadikan mufrad ala syariki. Paham ya? Yang ketiga bertempat pada jamak mudzakkar salim. Contoh ala shadiqina. Ala shadiqina. Jadi lapat asyadiqina iki i'rab jar. Kenapa jar pada bae? Karena kemasukan huruf jar. Apa rupanya? Ala. Terus alamat jar apa? Ya, pada bae. Ya. Sebabnya apa nganggo ya? Karena jamak mudzakkar salim. Bedanya apa? Bedanya nih harokat ya, awas ya. Baka isim tasniyah harokat sedurunge ya dibaca fathah. Baka jamak mudzakkar salim harokat sedurunge ya dibaca kasroh. Terus pengen dijadikan mufrad ala shadiqi. Dibuat ya nune. Paham Halimah? Nah. Mangguk baik ya, coba dites. Ala shadiqi. Coba as-shadiqi as-shadiq.
lafaz as-shadiq. Coba Halimah.